hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga kalian sehat terus ya. Sebelum mulai videonya, aku mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah sempetin waktunya buat tonton video aku kali ini. Dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTube aku, kenalin aku Ami. Seperti biasa, aku minta tolong dulu buat teman-teman like video aku ya. Dan jangan lupa kalian subscribe juga ya buat yang belum. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan sama video-video seru aku berikutnya. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Tomorrow War. Film ini diperankan oleh aktor utama Chris Pratt yang juga berperan di film Jurassic World, Guardians of the Galaxy, dan Avengers Infinity War. Film ini menceritakan tentang perjuangan umat manusia membasmi alien yang datang dan ingin menguasai umat manusia di masa depan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, aku bakal ceritain filmnya ke kalian. Pada awal film ini dikisahkan di akhir tahun 2022, ada seorang pria bernama Daniel Forrester dan istrinya serta anaknya yang bernama Murray Forrester. Saat itu keluarga Daniel tengah merayakan Natal dengan menonton pertandingan sepak bola bersama-sama. Saat pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Ada semacam kabut berwarna biru yang muncul di tengah-tengah lapangan. Dan tiba-tiba muncullah beberapa orang yang mengaku datang dari masa depan, tepatnya 30 tahun yang akan datang. Semua orang yang ada di lapangan maupun yang menonton di televisi sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Kapten dari pasukan itu mengatakan bahwa di masa depan bumi sedang diambang kekalahan dan manusia terancam punah karena serangan dari alien. Jadi mereka datang untuk meminta bantuan para relawan untuk dikirim ke masa depan dan berperang melawan alien. 1 tahun kemudian setelah kejadian itu, ada ratusan bahkan ribuan manusia yang dikirim ke masa depan untuk misi penyelamatan dari kepunahan manusia. Beberapa dari mereka ada yang kembali dengan selamat dan juga ada yang luka-luka. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya tewas dalam misi tersebut. Hal itu pun membuat mereka akhirnya menjadi putus asa. Karena apapun cara yang mereka lakukan saat ini, pada masanya 30 tahun kemudian semuanya akan tetap musnah karena serangan alien. Sampai tibalah saatnya Daniel diminta untuk ikut menjadi relawan. Sebelum pergi, para relawan melakukan tes dan pemeriksaan terlebih dahulu. Saat sedang diperiksa oleh petugas di sana, Daniel diberitahukan bahwa dia akan meninggal 7 tahun kemudian. Setelah itu, Daniel dipasangkan sebuah alat di tangannya yang bisa digunakan untuk pergi dan kembali dari masa depan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu, Daniel menemui istrinya dan memberitahukan bahwa ia telah terpilih menjadi relawan. Istrinya langsung menolak dan meminta Daniel untuk tidak pergi, karena ia khawatir suaminya akan tewas di peperangan itu. Pernyataan itu sempat membuat Daniel ingin membatalkan misinya. Akhirnya Daniel pun pergi menemui ayahnya dan meminta bantuan untuk melepaskan alat yang ada di tangannya. Tetapi karena Daniel dan ayahnya mempunyai hubungan yang cukup buruk di masa lalu, sehingga di saat ayahnya sedang berusaha membantu melepaskan alat yang ada di tangannya, tiba-tiba mereka bertengkar dan Daniel pun memutuskan untuk pergi dari rumah ayahnya dan tidak jadi meminta bantuan ayahnya. Tibalah waktunya Daniel untuk berangkat. Dia pun berpamitan kepada istri dan anaknya. Daniel berjanji akan pergi selama 7 hari dan dia juga menjanjikan akan pulang dengan selamat. Setelah itu, para relawan dikumpulkan di satu tempat yang sama dan mereka diberitahu oleh petugas bahwa kelemahan alien itu terletak pada leher dan perut mereka. Petugas juga mempersenjatai mereka sebagai pertahanan dan alat untuk menyerang. Misi mereka di sana hanya akan berlangsung selama 7 hari. Jadi jika mereka masih hidup dimanapun posisi mereka berada, mereka akan otomatis kembali ke masa kini. Daniel juga berkenalan dengan beberapa relawan lainnya, yang 2 diantaranya bernama Charlie dan Dorian. Petugas juga menjelaskan bahwa alien yang disebut dengan White Spike atau landak putih akan beristirahat selama 1 kali dalam 1 minggu.
Jadi saat itulah yang paling tepat untuk menyerang alien tersebut. Saat para relawan mulai melakukan teleportasi ke masa depan, tiba-tiba alat teleportasi mengalami gangguan teknis yang menyebabkan beberapa para relawan terjatuh jauh dari permukaan tanah. Beruntung Daniel, Charlie, Dorian, dan beberapa orang lainnya terjatuh ke dalam kolam, sehingga mereka bisa selamat dari insiden tersebut. Dari sana mereka bisa melihat bahwa seisi kota telah hancur oleh alien. Tak lama Daniel pun terhubung oleh kolonel dari pasukan di masa depan. Daniel diberikan perintah untuk membawa relawan yang selamat untuk menolong para ilmuwan yang terjebak di dalam lab yang tak jauh dari lokasinya berada. Dengan dipimpin oleh Daniel, mereka bergerak perlahan menuju laboratorium. Setelah mereka sampai, Dorian mengambil salah satu cakar dari alien yang sudah mati untuk dijadikan souvenir. Akhirnya mereka menemukan para ilmuwan yang ternyata telah tewas terbunuh oleh alien. Setelah itu, kolonel meminta mereka untuk mengambil serum di salah satu ruangan yang ada di sana. Setelah mendapatkan serumnya, kini mereka harus segera keluar dari gedung itu. Ketika mereka baru menuruni beberapa tangga, ternyata para alien sudah mengetahui pergerakan mereka. Seketika, sekumpulan alien menyerang mereka dengan sangat brutal. Para relawan ini terus-menerus menembaki alien berkali-kali. Namun ternyata alien ini sangat sulit dibunuh karena mereka juga dapat melontarkan anak panah dari tentakelnya. Dorian meminta para relawan untuk menembak bagian leher atau perut untuk membunuhnya. Beberapa relawan pun akhirnya terbunuh oleh alien tersebut. Dan beberapa yang selamat keluar dari gedung itu dan masih harus berjuang menghadapi alien yang lebih banyak lagi. Selain itu, mereka juga harus segera menjauh dari tempat itu karena para pasukan sudah bersiap untuk menjatuhkan bom demi membunuh para alien yang ada di sana. Dari begitu banyak relawan yang dikirim, hanya beberapa orang saja yang selamat dari ledakan bom tersebut. Setelah beberapa waktu, Daniel terbangun di sebuah ruangan perawatan. Daniel juga melihat Charlie dan Dorian yang juga selamat dari ledakan tersebut. Ia pun diminta untuk menemui kolonel di sana. Daniel terkejut karena ternyata kolonel yang ia temui bernama Murray Forrester, yang mana ternyata adalah putrinya sendiri. Ternyata di masa depan Murray telah tumbuh menjadi wanita yang sangat tangguh, cerdas, dan juga pemberani. Hal itu tentu saja membuat Daniel sangat bangga terhadap putrinya itu. Di sana Murray menunjukkan kepada Daniel gambaran ratu alien yang harus mereka tangkap. Karena ratu alien itulah puncak dari perkembangan alien yang sangat pesat. Murray dan pasukannya juga akan menjadikan ratu alien sebagai objek penelitian agar bisa menemukan toksin untuk memusnahkan seluruh alien yang ada. Murray juga meminta ayahnya untuk membantu menyelamatkan populasi manusia. Daniel, Murray, dan semua pasukan berangkat menuju ke sarang ratu alien. Di tengah perjalanan, Murray menceritakan tentang awal mula kedatangan alien di bumi. Awalnya mereka bersembunyi dari radar dan satelit, lalu Rusia menjadi negara pertama yang diserang oleh para alien tersebut. Bagi mereka para alien, manusia adalah makanan mereka, sehingga mereka dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Dan dalam waktu 3 tahun, para alien itu mampu menguasai seluruh wilayah bumi. Mereka pun sampai di sarang ratu alien. Beberapa dari para prajurit juga sudah membius alien itu dan membakar beberapa tempat untuk menyudutkan ratu alien tersebut. Tapi karena ratu alien itu sangat kuat, beberapa prajurit yang ada masih kesulitan untuk menangkapnya. Akhirnya Kolonel Murray pun turun untuk membantu para prajurit yang ada di sarang itu. Namun ratu alien masih mengamuk dan terus menyerang Murray dan para prajurit. Daniel yang mengetahui putrinya sedang dalam bahaya akhirnya ikut turun ke dalam sarang alien itu. Di saat yang bersamaan, alien yang lain datang dan mendekati sarang itu untuk melindungi ratu mereka. Akhirnya mereka pun berhasil menangkap ratu alien. Dan para prajurit membawanya menggunakan helikopter. Sementara Daniel dan Murray pergi dari tempat itu menggunakan mobil
sambil terus menembaki alien yang terus mengejar mereka. Daniel dan Muri yang sudah sampai di markas utama bersiap meneliti ratu alien yang sudah mereka tangkap. Ratu alien itu diikat dan dibius agar mempermudah Muri menelitinya. Dalam penelitian itu, Muri juga ditemani dan dibantu oleh ayahnya Daniel. Pada awal penelitian, mereka terus-menerus gagal untuk bisa menemukan toksin yang tepat. Namun mereka terus mencoba dan tidak pernah menyerah. Ternyata Daniel melihat waktunya di masa depan hampir habis. Lalu Muri meminta kepada ayahnya, jika mereka bisa menemukan toksin yang tepat, ia ingin ayahnya memproduksi toksin itu lebih banyak lagi, supaya mereka bisa mengantisipasi serangan alien lebih cepat lagi. Akhirnya mereka berhasil menemukan toksin yang tepat untuk membasmi semua alien yang ada. Di waktu yang bersamaan, ratu alien itu tiba-tiba terbangun dan memanggil semua pasukannya. Ribuan alien pun mendekati markas utama, bahkan mereka berhasil menembus perimeter mereka. Para prajurit yang sudah siap dengan senjata mereka ternyata kewalahan menghadapi alien yang terlalu banyak. Di sisi lain, Daniel dan Muri berusaha untuk menjaga toksinnya dan meminta prajurit untuk mengirim helikopter untuk menyelamatkan mereka. Setelah prajurit menyiapkan helikopter, mereka meminta Muri untuk pergi ke puncak gedung. Di luar markas, para alien menyerang semua prajurit yang masih tersisa. Bahkan mereka juga berhasil menyelamatkan ratu aliennya. Setelah bebas, ratu alien meminta pasukannya mencari dan menemukan Muri untuk merebut toksin yang ada di Muri. Akhirnya Daniel dan Muri pun terpojok dengan begitu banyak alien di sekeliling mereka. Di saat mereka hampir sampai di tempat helikopter, tiba-tiba Muri terjatuh dan terluka akibat serangan dari alien. Helikopter yang akan menjemput mereka pun terpaksa pergi meninggalkan mereka untuk menghindari para alien yang akan menyerang. Muri yang merasa sangat putus asa akhirnya berniat untuk mengorbankan dirinya dan menyerahkan toksin itu kepada ayahnya untuk melanjutkan perjuangannya. Muri pun berpesan agar ayahnya mengupayakan apapun agar perang ini tidak pernah terjadi. Ratu alien pun berhasil menemukan mereka dan langsung menarik Muri. Ketika Daniel ingin menolong Muri, di saat itulah waktunya telah habis. Dan secara otomatis Daniel kembali ke masa kini. Begitu tersadar, Daniel menyerahkan toksin itu kepada kapten agar bisa diproduksi lebih banyak lagi. Sang kapten memberitahu bahwa portal teleportasi menuju masa depan telah rusak, sehingga tidak ada jalan lagi untuk mereka kembali ke masa depan. Daniel pun dijemput oleh istrinya dan dibawa kembali ke rumah mereka. Daniel yang melihat Muri yang masih berusia 9 tahun, teringat akan Muri dewasa yang tidak bisa ia lindungi. Malam harinya, Daniel menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada istrinya. Kemudian ia bertekad akan melakukan apapun agar peperangan itu tidak terjadi. Keesokan harinya, Daniel bertemu dengan Dorian untuk meminta bantuannya. Mereka pergi menemui Charlie untuk meneliti cakar alien yang mereka bawa. Setelah diteliti, mereka pun menyimpulkan bahwa sebenarnya alien itu sudah ada di bumi saat ini. Namun mereka masih terkubur di dasar gurun es di sekitar wilayah Rusia. Setelah menemukan lokasinya, Daniel pun meminta kepada pihak pemerintah untuk membantunya membasmi para alien. Namun sayangnya pihak pemerintah menolak untuk mempercayai apa yang Daniel rencanakan. Satu-satunya orang yang memiliki pesawat di rumahnya adalah ayah Daniel. Ia pun memutuskan untuk pergi dan meminta bantuan kepada ayahnya agar ia dan timnya bisa pergi ke Rusia. Keesokan harinya, Daniel dan yang lainnya bersiap untuk terbang ke Rusia. Sesampainya mereka di gurun es yang berada di Rusia, mereka berkeliling untuk menemukan tempatnya. Akhirnya mereka menemukan tempat dengan medan magnet yang sangat besar di bawahnya. Mereka pun segera meledakkan tempat itu agar bisa menemukan sarang aliennya. Setelah itu mereka masuk ke bagian bawah dan menyusuri tempat itu. Dan benar saja, di sana terdapat kapal alien yang sudah terkubur selama ratusan tahun. Setelah memasuki kapal itu, mereka menemukan beberapa telur alien di sana. Setelah itu, Daniel menyuntikkan toksin yang mereka bawa
untuk menghancurkan para alien tersebut. Ternyata toksin itu berhasil menghancurkan alien dalam sekejap. Namun hal itu malah membuat alien lainnya terbangun dan menetas dari cangkangnya. Kini mereka harus berusaha menahan alien agar tidak keluar dari tempat itu. Beberapa alien yang keluar langsung dihadang oleh Charlie dan ayahnya Daniel. Karena alien di dalam sangat banyak, akhirnya Dorian pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan seluruh tempat itu agar bisa membunuh semua alien yang ada. Dari insiden itu, hanya Daniel, Charlie, dan ayahnya Daniel yang berhasil selamat. Namun ternyata salah satu alien betina berhasil lolos dan melarikan diri. Daniel dan ayahnya langsung mencari alien tersebut. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya mereka menemukan alien itu. Mereka hampir kewalahan mengalahkan alien itu. Ditambah kabut es yang membuat mereka semakin kesulitan untuk melihat alien tersebut. Daniel dan ayahnya berusaha sangat keras untuk bisa membunuh alien itu. Bahkan kedua pistol mereka sampai kehabisan peluru. Sang ayah yang merasa sangat putus asa akhirnya berniat untuk mengorbankan dirinya dengan jatuh dari tebing bersama alien itu. Namun untungnya Daniel dapat menyelamatkan ayahnya dan berhasil memasukkan toksin ke dalam tubuh si alien itu. Akhirnya alien itu hancur seketika dan terjatuh dari tebing itu. Film diakhiri dengan keberhasilan Daniel, ayahnya dan juga Charlie yang berhasil selamat dari alien itu, serta menyelamatkan dunia dari peperangan alien di masa depan. Film pun berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, semengerikan apapun kemungkinan di masa depan, kita bisa merubahnya dengan melakukan yang terbaik di masa ini. Dan terkadang masa depan yang terbaik selalu ada di depan mata kita saat ini. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang dalam penyampaian alur ceritanya ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.